Halo guys, kembali bersama gue lagi dengan Corey di channel Coba Lu Pikir. Sorry nih, gue udah lama gak muncul. Cuma habis betapa di gunung, kelamaan di atas, di puncak. Dari kemarin tuh banyak yang nyariin konten Koko tuh FYP, view-nya meroket. Yang topik apa tuh, Bill? Yang tentang itu kok, perselingkuhan. Nih, gue mau kasih tau lu nih. Dari sekian faktor penyebab perselingkuhan, ada satu yang penting. Keharmonisan rumah tangga. Kebanyakan orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, setelah aktivitas sehari-hari, kelelahan tuh. Kelelahan di jalan, macet, tinggal sampai rumah, udah nggak punya semangat, udah nggak punya energi. Nah, gue kasih tau lu ada satu nih, produk. Ini nih. Produk apa tuh kok? Khas coklat buat menaikkan gairah dan mood. Nih ya, satu kotak gue spill nih. Isinya kotak-kotak kecil lagi 4. Ya, jadi sebagai lelaki on the way pulang makan dulu satu. Nah, ini boleh buat cewek juga. Sampai rumah kasih lagi pasangan kita satu lagi biar dua-duanya semangat dan mood. Nah, nanti bisa melakukan hubungan yang romantis. Ya lo ngerti lah maksud gue ya. Iya kok. Nah, ini bisa didapatkan di marketplace kesayangan lo orang semua ataupun klik keranjang kuning. Gampang kok belinya. Jangan lupa coba nih, gue udah nyoba makan di rumah, mantep banget. Benar-benar menaikkan gairah dan mood. Jadi tadi kita lagi sedih, capek, atau bete, tiba-tiba bisa ceria dan berenergi banget. Oke? Mereknya apa kok tadi kok? Hush Khas coklat ya? Khas coklat. coklat. Oh iya. Bisa untuk pria dan wanita sekali lagi ya. Nggak perlu khawatir makan aja. Aman. Bagi kok ya? Ambil, boleh banget. Boleh banget. Iya. Oh, kasih kok. Gue udah denger tuh. Iya, lagi rame tuh ya. Aksi anarkis di Cidahu, Sukabumi terhadap villa yang sedang melakukan retret. Nah, kalau gua sih bahas nggak mau apa alasannya ya, mungkin kalau alasannya kita semua udah sama-sama lagi rame-rame bahas satu negara plus 26 ini juga masing-masing tahu lah penyebabnya apa sebenarnya. Tapi gua mau bahas agak sisi yang berbeda sedikit lah. Yang pertama nih soal, gue bingung nih, yang nyerang itu kan warga lokal ya, Cidahu, Sukabumi itu ya. Nah, kalau menurut gue sih, sebenarnya kan harusnya nih warga pada nggak boleh begitu ya, karena apa? Gue yakin banget nih, ini kan yang gue tau villa pribadi ya kan. Pasti waktu pemilik villa ini beli ini tanah yang sebelum jadi bangunan itu, kan pasti juga warga-warga ini juga yang ikut berkontribusi menawarkan atau pengalaman gue nyari-nyari tanah yang misalnya menjadi maklar ya. Pasti orang-orang lokal juga, entah yang sipilnya atau memang pejabat setempat, itu pasti mereka ikut andil. Nah, harusnya kan mereka senang ada orang yang mau invest di daerahnya, yang nggak ada orang yang mau beli, ya kan, lalu menjadikan itu villa ataupun ya komersil lainnya, harusnya mereka senang. Dan itu kan mereka juga yang ikut berkontribusi. Jadi mereka juga harusnya tahu dan berterima kasih juga ya, gitu ada orang mau invest di situ. Jadi harusnya nggak boleh sikapnya seperti itu. Dan lalu yang gue perlu tekankan, itu pada saat itu lagi orang menjalankan kegiatan retret loh. Jadi itu bukan sifatnya permanen dan rutin. Itu villa pribadi, kebetulan pemiliknya itu beragama Nasrani dan suka membantu memberikan komunitas gereja untuk memakai dia punya fasilitas villa untuk kegiatan retret. Retret itu bukan ibadah rutin loh ya, bukan gereja. Jadi entah apa yang dipermasalahkan gitu sama masyarakatnya. Harusnya kan itu yang dipermasalahkan adalah rumah ibadah gereja yang dipakai rutin, ini kan bukan. Jadi itu udah nggak jelas tuh kenapa alasannya. Ya kan, lalu mereka menyerang masuk dengan dalih udah dikasih peringatan berkali-kali dan nggak ada izin. Ini tuh properti pribadi ya dong. Masyarakat nggak keluarin uang buat ikut beli tanah itu, nggak ikut membangun. Pemilik ini yang mempunyai uang, dia yang bangun. Dan itu udah milik pribadinya dia. Dia mengeluarkan uang untuk membeli properti itu dan membangun bangunan villa itu. Jadi itu udah milik pribadi dia. Jadi nggak bisa sembarangan orang luar masuk ke pekarangan sampai batas pagar lewat masuk aja, itu udah nggak boleh. Itu udah ada undang-undangnya, udah pasal yang menjaga itu bahwa nggak bisa sembarang orang luar masuk. Jadi apapun alasannya dan izin terutama nggak masuk akal. Izin apa? Itu bukannya pembangunan tempat ibadah resmi dan rutin, bukan resmi
rutin, itu bukan tempat ibadah rutin. Itu kegiatan yang sesekali diadakan. Nah, itu retret sifatnya, kegiatan outdoor dari komunitas gereja yang dipakai remaja pada saat itu. Oke, jadi nggak ngerti izin apa yang dimaksud gitu. Takutnya. Lalu berikutnya, gue lihat juga Pak Gubernur kita sebenarnya berbaik hati sih, maksud beliau tuh baik banget. Kan ada kerusakan. Iya. Karena ada kerusakan, maka saya sebagai gubernur bertanggung jawab atas kerusakan itu. Dia ikut mengeluarkan duit dari kantong pribadi 100 juta untuk ganti rugi lah yang fasilitas villa yang dirusak oleh warga setempat itu kan. Maksudnya baik banget, kita harus hargai itu. Tapi menurut gue sih itu nggak menyelesaikan masalah secara hukumnya ya. Jadi yang punya villa itu gue cukup yakin orang berduit lah. Tanpa disumbang oleh Pak Gub juga 100 juta, dia bisa memperbaiki sendiri. Buktinya kan uang itu kan akhirnya disumbangkan kembali kan untuk pembangunan rumah ibadah agama lain, agama mayoritas penduduk setempat lah. Tapi intinya yang harusnya Pak Gub lebih fokuskan adalah bagaimana berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memberi efek jera kepada pelaku-pelaku kriminal ini, karena kan sudah ada undang-undangnya. Kalau pengrusakan dengan penerobosan masuk ke properti orang secara sembarangan itu udah ada undang-undangnya. Dari situlah harusnya Pak Gub lebih menitik beratkan. Walaupun memang beliau ada bersuara bahwa kalau untuk hukumnya silakan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Iya oke, tapi saya rasa nggak perlulah harusnya sih Pak Gub keluar 100 juta dari kantong pribadi. Karena bukan itu sebenarnya masalah yang terberatnya dan yang dituntut keadilan oleh si pemilik villanya dan peserta-pesertanya, itu bukan itu sebenarnya. Oke, yang terpenting ada gue nonton juga satu acara podcast ya, itu yang terpenting sekarang nih di detik ini gue bicara, itu remaja-remaja yang pada saat itu ikut aktivitas retret itu terganggu mentalnya, dan itu mereka banyak yang traumatis. Nah, mesti diingat bahwa mental itu tidak bisa dibeli dengan uang, butuh waktu, ya uang juga untuk penyembuhannya, tapi nggak semata-mata uang yang terpenting. Proses penyembuhannya itu yang abstrak, yang tidak baku, yang tidak tahu kapan dia bisa sembuh kembali normal gara-gara kejadian itu yang lebih terpenting. Nah, pemerintah juga harus menitik beratkan di situnya sebenarnya, yang immaterial dibanding materialnya. Lalu berikutnya nih ya, gue lihat ada 7 tersangka ditangkap di konversinya Polda ya. Gue lihat ada satu pelaku yang berdiri di pagar luar villa itu, yang nendang mobil dan paling jagoan kayaknya. Itu nggak ada waktu digelar di konvers. Jadi apakah orang itu ditangkap juga? Jangan-jangan 7 tersangka ini belum lengkap malah. Nah terus gilanya nih ya, tadi pagi gue baca berita, Kemenham, stafsusnya gelar konvers, dia bilang mau menjamin penahanan terhadap 7 tersangka ini. Jadi pertama udah 7 tersangka ini belum tentu lengkap orangnya, dengan apakah semua pelaku yang terlibat benar-benar ditangkap, ditambah lagi Kemenham mau jamin penangguhannya. Artinya kalau penangguhan apakah nggak jadi ditangkap atau jenis penahanan bagaimana ya? Nah yang jelas ini udah salah kalau cara negara bertindak seperti ini. Tidak mendidik warganya, tidak bertindak tegas. Bagaimana negara ini mau maju? Sedangkan ya kita harus mencontoh negara-negara tetangga dan negara-negara maju kita. Bagaimana pemerintah membuat hukum yang sangat jelas dan tegas kepada warganya di negaranya, sehingga nggak ada ini warganya yang berani semena-mena melanggar hukum ya kan, dan berbuat seenaknya dia sendiri. Karena apa ya? Karena jelas dan tegas. Nah kalau negara plus 26 ini mau begini terus, negara ini tidak akan menjadi negara maju. Ingat, negara maju itu tentunya didukung dengan SDM yang berkualitas maju, berkualitas tinggi, bermoral, beretika dengan baik. Jadi bukan dengan sikap-sikap anarkis seperti itu dan dibenarkan dan dibela. Nih kalau pemerintah mau bela rakyat kecil, apakah karena dia nggak ditahan atau mau dijamin penahanan karena mereka rakyat kecil? Kalau pemerintah mau bantu mereka, bukan dengan cara itu, berilah bantuan sosial. Jadi kan pemerintah dapat duit pajak ya kan, banyak dari kelas menengah atas. Lalu dana itu kan bisa sebagian dipakai buat bantuan sosial kepada masyarakat kecil. Salurkan dengan baik, jangan dikorupsi. Sesuai target, disalurkan jelas, semua yang membutuhkan dapat. Bukan dengan cara membela masyarakat kecil dengan membela tindakan kriminal mereka. Itu udah salah, ini beda konsep. Takutnya pemerintah mencampur adukan ini dan tidak paham mana yang benar. Jadi negara jangan biarkan yang benar jadi salah jadi benar. Kalau negara ini mau maju sekali lagi. Jadi tolonglah bapak-bapak,
di pemerintah. Jangan bingung sendiri. Jadi nggak tahu mana yang jenis kriteria mana yang harus dibela, kriteria mana yang harus tidak dibela. Ya, jadi Anda itu orang-orang pintar, Anda itu orang hebat. Anda itu harus lebih mengerti dibanding masyarakat sipil biasa bagaimana cara menanggulangi masalah ini dan bagaimana supaya bersikap adil hingga merata bagi semua ras dan agama di negara ini. Karena negara persatuan ini kan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Jadi nggak membeda-bedakan agama dan ras. Semua harus dapat pemerataan dan keadilan dan kesejahteraan. Oke. Iya, bener kok, setuju. Nah, update lagi nih. Kemarin gua nonton berita terbaru soal kasus Cidahu yang di Sukabumi itu. Gua gergetan banget, lucu banget. Jadi gua nonton, jadi istri-istri dan ibunya para pelaku ya, yang 7 tersangka itu ramai-ramai bersama kepala desanya bertemu dengan Pak Yang Gubernur saya pikirkan Jawa ini Barat. gini Pak, keluarnya Memohon kata Bapak untuk tadi kan proses diringankan hukum tetap berjalan ya. hukumannya. Karena dengan alasan apa nggak ada yang bekerja membantu ekonomi di keluarga lah, atau bahkan minta pengampunan karena untuk menciptakan kedamaian lah. Nah ini lucu ya. Jadi di satu sisi seperti meminta tolong, tapi dia playing victim juga. Lalu ngungkit-ngungkit juga masalah uang 100 juta yang katanya dijanjikannya disumbangkan untuk membangun rumah ibadahnya yang setempat, tapi nggak diberikan. Loh, jadi udah ibaratnya udah playing victim, lalu balik menyalahkan orang lagi nih bahkan. Jadi harusnya dia merasa bersalah, minta bantuan orang untuk mengampuni, tapi memakai alasan untuk nyerang balik lagi. Bener-bener orang yang berpikiran tidak waras menurut gue. Jadi 100 juta itu ya, mau bener apa tidak diberikan, itu mereka nggak ada hak untuk meminta atau mengklaim, ya kan? Karena mereka sudah melakukan perusakan. Lalu yang paling lucu menurut gue, ada bahasa kepada kepala desanya, tujuan pertemuan ini meminta ringankan hukuman, tujuannya supaya menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar. Terus jadi maksudnya kalau nggak dikabulkan, lu mau bikin onar lagi dan menciptakan kacauan lagi di masa depan. Jadi benar-benar menurut gua ini manusia-manusia yang nggak make sense, yang masuk akal. Nah buat para ibu-ibu itu, oke, Yang ditinggal kalau lu orang sebelum ya, menyesal kejadian seperti ini, karena makanya Ibu jadi Epa istri, tadi jadi sekarang ibu, ditanya sama didiklah. Bapak. Oke, bimbinglah suamimu dan anakmu dengan benar di kehidupan sehari-hari kalian di rumah, dipantau, diberikan pengarahan yang benar supaya mereka bisa berpikir panjang, tidak berpikir pendek, dan tidak sembarang emosi dan berbuat anarkis. Karena ingat, negara ini negara hukum dan semua tindakan ada konsekuensinya. Lalu di luar daripada hukum apa tidak, ini mengenai etika, moral, dan akhlak. Kalau kalian mengaku diri kalian bermoral dan berakhlak, harusnya kalian tidak melakukan seperti ini. Dan itulah tugas ibu, dan itulah tugas istri untuk mengingatkan kepada suami dan anak-anaknya. Jadi itu, bukannya kamu sekarang malah komplain, marah-marah, memohon, tapi kesana menjadi playing victim dan menuntut balik. Dan sepertinya menurut saya mengancam ya. Jadi cobalah pikir dengan otak sehat, akal sehat, oke? Nah, ada lagi nih kok berita yang lagi viral. Ada menteri, lebih tepatnya Kemendikbud, bahwa nggak ada kekerasan dan pemerkosaan di dalam kerusuhan 98 kok. Sebenarnya gimana sih itu kok waktu itu? Ya emang pemerintah kita nih, negara persatuan ini lagi lucu-lucuan nih Bill. Lagi kayak anak bayi belajar jalan. Terus orang yang lo maksud itu Kemendikbud yang dulu bintang iklan sabun deterjen. Gue mau cerita dulu nih ya. Ya gue kalau bicara kejadian sebenarnya kayak gimana, gue mau cerita dulu. Kalau pengalaman pribadi gue ada pada masa itu, gue sekitar umur 18-19 tahun. Gue lagi di Jakarta, lagi pada saat itu tuh sebelum kejadian itu, mulai awal kejadian, gue nyetir mau berangkat ngeles tuh ceritanya, kursus komputer. Ya, terus tiba-tiba emak gue telepon, katanya lagi ada rame-rame di sebuah kampus, ya. Lalu gue disuruh pulang. Gue masih ngeyel tuh. Enggak lah, gue bilang itu mah paling ribut-ribut biasa. Tapi emak gue kan pantau berita terus, sedangkan gue kan nggak nonton berita dong, nggak nonton TV. Enggak, kata udah mulai rame, ada penembakan segala, ada yang korban katanya meninggal. Jadi udah mulai rame, udah ada pembakaran. Gue balik tuh. Nah setelah itu gue nonton berita, bener makin rame itu tanggal 13 Mei 98. Lalu gue yang
nyata gue alamin sendiri adalah malamnya itu gue ikut ngeronda bos. Jadi gue ikut ngeronda, jaga di depan rumah. Jadi gue menyaksikan sendiri dengan mata kepala gue itu ada pasangan muda, itu korban dari apartemen di sekitar Jakarta Utara lah ya itu. Jadi dia tuh benar-benar ngungsi ke komplek yang gue lagi ikut siskamling itu rumah orang tuanya. Kalau yang komplek yang gue jaga masih aman tuh pada saat itu. Jadi ini anaknya ini ngungsi. Pasangan ini jalan kaki dari apartemen yang di Jakarta Utara. Lumayan tuh kira-kira berapa kilometeran itu, berapa jalan. Kalau jalan tuh mungkin sejam lah paling cepet. Nah itu nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Lalu dia berkerudung dengan selimut. Pasangan itu lalu dengan muka cemong-cemong kayak bekas kena asap gitu kan, kena bakaran api. Lalu sempet dengan muka panik dan traumanya gitu, traumatisnya dia sempet gua tanya dan cerita sedikit ke warga yang kita lagi jaga rame-rame ya. Dia ceritakan sih betapa kejadian itu pada saat itu benar-benar mereka shock berat karena mereka harus turun dari apartemen lantai berapa gue lupa, tapi itu lewat tangga darurat dan itu perusuh itu sudah mulai lawan arus naik, lawan arus dan si wanitanya ini, istrinya ini sempat dilecehkan secara fisik gitu kan. Tapi dia terobos terus dan dia termasuk yang beruntung bisa lolos pada malam itu dan sampailah di area yang gue jaga itu karena ikut gue siskamling itu. Jadi kalau itu pengalaman pribadi gue ya, gue cukup bisa yakin itu korbannya ada dan dia cerita di apartemen itu mungkin selain dia yang lain sudah nggak seberuntung mereka lah gitu ya kan. Gue ngeronda sampai hari kedua, dari itu masih cukup rawan bahaya. Gue pantau berita terus, banyak kejadian pembakaran, penjarahan, lalu perkosaan juga mulai muncul beritanya ya kan. Pada saat itu gue inget banget presiden negara kita yang ketiga itu udah membuat pernyataan resmi pidato kenegaraan bahwa terjadilah kerusuhan bla 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 yang terencana, terstruktur ya nggak, ditambah kasus pemerkosaan massal. Lalu presiden ketiga kita itu pun membentuk tim khusus namanya TGPF kan, tim gabungan pencari fakta, yang mana anggotanya ini sebagian saksi hidup. Dia yang menerima juga dan menolong korban-korban ini. Korbannya bahkan banyak yang sadis-sadis. Nah dia ini yang menghadapi langsung korban-korban ini. Jadi kalau bicara sebenarnya ya sudah ada bukti-bukti loh ya nggak. Pemimpin kita sudah membuat pidato, lalu ada tim gabungan yang sudah menemukan bukti-bukti. Dia juga melayani korban ini langsung. Jadi kalau sebenarnya udah benar terjadi. Nah ya dong, tiba-tiba muncul lah kan bintang iklan bintang iklan sabun deterjen ini bilang katanya perkosaan massalnya ya. Masalahnya tidak pernah terjadi dan dia berencana menulis ulang sejarah. Ya dong, gimana ya? Sekelas menteri, pejabat negara harusnya tuh kalau sebelum bicara itu harus hati-hati dan mencari bukti dulu. Atau jangan-jangan sih udah tahu, udah pernah baca, belaga bego aja nggak tahu ya. Jadi pertanyaan gua nggak tahu beneran apa belaga nggak tahu, belaga bego kan itu. Tapi yang jelas semua bukti ada. Dan sekelas menteri nggak boleh bertindak seperti itu. Mau jadi apa negara ini ya kan? Dia itu pemimpin, termasuk pemimpin yang harus dicontoh oleh rakyat ya, pengikutnya. Kalau dia begitu gimana bisa memberikan contoh yang bagus kepada pengikut-pengikutnya? Kayak lalu menurut gua nih ya, sebagai temen pejabat negara, kayak ada hal yang lebih penting nggak sih selain ngurusin tulis ulang sejarah? Ya nggak? Kayak nggak ada hal lain lebih penting gitu. Misalnya apa gua kasih tahu yang lebih penting? Kita kan negara kita ini kan kaya akan budaya. Dari dulu kita dari sekolah kecil tuh diajarin gitu kan, dan emang bener dong ada berbagai macam ras, adat istiadat, budaya dari berbagai macam suku dan ras, berbagai macam pulau. Kita punya ribuan pulau. Nah, kenapa nggak fokusnya itu mengembangkan budaya yang ada ini, yang sudah begitu kental dan positif, yang berakar dari nenek moyang dari sejak zaman dulu kala, lebih diperkenalkan ke mancanegara. Tujuannya apa? Supaya mengundang juga pariwisata dong, meningkatkan pariwisata, mengundang turis untuk datang untuk cari tahu nih, karena tertarik dulu, lalu dia mau cari tahu budaya kita kayak apa sih. Itu kan ujung-ujungnya memberikan devisa negara kalau turis pada masuk. Kenapa nggak fokus di situ? Kenapa fokusnya nulis ulang sejarah? Mending nulis ulang sejarah bener. Apa pendapat dia? Orang sejarah itu terjadi, dia bilang nggak terjadi. Itu kan artinya gua nggak tahu deh. Dia punya maksud apa, tujuan apa yang di balik layar ya. Gua nggak ngerti. Tapi curiga sih gua ada sesuatu kenapa dia mau menulis ulang sejarah itu gitu. Ya, dan juga kayak lagi, tolonglah pemerintah ngurus hal itu yang lebih penting. Selain masalah budaya, masalah hal apapun. Kebanyakan tuh gue lihat pemerintah pas 26 ini cuma mau beresin hal-hal yang gampang-gampang aja. Kalian tuh orang pinter, ya dong. Ada yang lulusan luar negeri, jam terbangnya tinggi dalam ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu teknik mungkin ya kan. Tolong ngurusin hal tuh yang lebih besar dan lebih penting. Bukan hal-hal yang bottom-bottom diurusin, yang nggak penting diurusin, atau bahkan yang fakta lu rubah jadi gosip gitu kesannya. Padahal tuh fakta, cuma lu rubah jadi gosip, itu nggak benar. Memberikan contoh yang nggak benar. Dan tolong itu benar-benar dipikirkan kembali sebelum bertindak dan berucap. Ada update tambahan nih buat
Pak Kemenbud. Dulu kan dia aktivis ya waktu dia masih mewakil. Nah sekarang kan udah jadi pejabat negara, menteri pula. Nah seharusnya dia lebih punya kuasa untuk malah membantu. Ya dong, membantu tim TGPF sama Komnas HAM untuk menguak nih justru harusnya. Siapa dalang dibalik peristiwa 98 tersebut yang konon gue denger nih sekarang masih Menjadi menjabat di titik balik pemerintahan. gelombang Harusnya protes bisa yang akhirnya membantu menggulingkan menguak rezim itu. Orde Jadi Baru. please lah, jangan lu udah Bukan nggak hanya bisa bantu, sekedar lu malah ngerjain yang boten-boten, nulis ulang sejarah yang mana ujungnya akan menambah luka, ya, menyebabkan sakit hati kembali kepada para korban. Nah, berpikirlah dengan cerdas, berhati nuranilah, oke? Dan bekerjalah dengan benar sebagai pemerintahan. Karena ingat, karma pasti berlaku. ...12 Mei 1998... tembakan menggema di depan kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Gas air mata menyebar di udara. Oke, sekian dulu bahasan dari gua kali ini. Korey, di channel Coba Lu Pikir, bener-bener lu pikir sebelum lu ngomong dan bertindak. Bye.